Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi la yakunul abdu fis sama wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wusulan wala yakuna wusulan hatta musliman la takunu musliman hatta yaslamun nas min yadihi walisanihi wala yakun hatta yakuna aliman wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi wala yakuna bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Al-hadis al-qamaqan. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan 10 proses untuk menuju orang mukmin yang sempurna. Kemarin sudah kita bahas proses yang pertama, membiasakan silaturahim. Proses yang kedua adalah menjaga ucapan dan tangannya sehingga tetangganya itu aman dari dia. Yang ketiga prosesnya adalah ilmu. Keempat mengamalkan ilmu. Yang kelima adalah zuhud. Pagi ini kita bahas yang keenam. Proses keenam untuk menuju orang mukmin sempurna itu apa? Kata Nabi, wala yakunu zahidan hatta yakunu wari'an. Proses yang keenam untuk menuju mukmin sempurna itu apa? Yaitu mempunyai sifat warok. Apa sifat warok itu? Sifat hati-hati. Hati-hati dalam masalah makanan, hati-hati masalah hukum, serba hati-hati, namanya warok. Yang tidak jelas saja tidak mau, yang subhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Ini orang warok. Yang nyata-nyata dia diberi orang tapi nggak tahu dari sumbernya, subhat, ini nggak mau. Apalagi yang haram. Haram jelas, halal jelas, tengah-tengah antara haram dan halal itu namanya syubhat. Orang warok adalah betul-betul menjaga makanan, perkataan dan seterusnya. Itu proses yang keenam, mempunyai sifat warok. Proses yang ketujuh, wala yakunu wari'an hatta yakunu mutawaddian. Proses yang ketujuh menuju mukmin yang sempurna adalah mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Orang itu bisa rendah hati kalau dia menganggap dirinya masih kotor, dirinya masih kurang, itu baru bisa tawadhu. Kalau menganggap dirinya wah, lebih dari yang lain, timbul sifat takabur seperti iblis. Adam, kamu tercipta min tin, wa khalaqtahu min nar, saya dari api. Lah, menganggap api lebih baik. Jadi tawadhu itu rendah hati didasari merasa dirinya masih kurang, merasa dirinya masih kotor, orang lain lebih baik daripada dia. Itu baru muncul namanya tawadhu. Itu proses yang ketujuh. Kemudian proses yang kedelapan, wala yakunu mutawaddian hatta yakunu arifan binafsi. Proses yang kedelapan untuk menuju mukmin yang sempurna itu apa? Dia memikirkan dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya,
maka hakikatnya dia mengetahui Tuhannya. Jadi proses untuk makrifat itu adalah memikirkan tafakkur tentang dirinya sendiri. Nah, dalam diri kita yang begitu banyak, ini kita memikir satu persatu. Kita dipinjami oleh Allah mata, gak punya sertifikat, gak punya BPKB. Kalau mata gak digunakan ngaji, apa gunanya? Kita diberi lisan oleh Allah, dipinjami lisan, ya kalau sertifikat, pinjami tinggal bicara yang baik. Kalau nggak bisa diam. Kita diberi tangan, diberi kaki, bahkan yang paling misteri diberi akal dan roh. Nah, dipinjami akal dan roh. Kalau dalam organ tubuh yang paling vital dipinjami jantung, pusat kehidupan, gak pernah nyewa. Paru-paru gak pernah beli oksigen. Coba saudara kita yang gagal pernafasan beli oksigen sehari semalam berapa juta? Kita bebas 60 tahun gak ada bayar. Nah ini dipikir, akhirnya apa? Dia dalam dirinya banyak syukur, banyak syukur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang diciptakan Allah nggak ada yang sia-sia. Ini proses ke sana. Sering tafakur. Itu proses yang ke-8. Proses yang ke-9 menuju untuk orang mukmin sempurna itu apa? Hatta yakuna aqilan fil kalam. Dia memikirkan ucapan sebelum dia berucap. Aqilan fil kalam, dia selalu mikirkan apa yang saya ucapkan. Jadi tidak ceplas-ceplos tanpa kendali, tapi dipikirkan mau ucap gini apa, mau ucap gini apa. Aqilan hatta yakuna aqilan fil kalam, yaitu memikirkan sebelum berucap. Jadi mikir dawa sebelum apa yang mau diucapkan ini. Nah ini, dan yang terakhir proses menuju orang mukmin sempurna itu apa? Adalah loman terhadap makhluknya Allah. Loman terhadap makhluknya Allah, karena hakikat makhluknya Allah itu juga berdoa. Itulah Bapak Ibu tentang 10 proses menuju orang yang beriman sempurna. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah, sehingga mampu mencapai 10 proses yang digambarkan Nabi ini. Amin. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.